Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak bab 5 tentang berhias diri dengan akhlak terpuji. Poin-poinnya adalah teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Sebelum itu mari kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep pada pelajaran ini, kisah ketuhanan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mari teguh pendirian. Yang ketiga, mari bersifat dermawan. Dan yang keempat, ayo tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalilullah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi. Tugas Nabi Ibrahim alaihissalam memang sangat berat, yaitu mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya semata-mata tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang kelak disembah oleh kaum kafir Quraisy. Sebagai anak yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam hormat dan patuh kepada orang tuanya. Beliau bahkan memenuhi permintaan ayahnya untuk menjual berhala-berhala. Akan tetapi dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim alaihissalam melepas berhala-berhala tersebut ke dalam jurang. Keteguhan hatinya memeluk keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan sesembahan orang tua dan nenek moyangnya terdahulu. Ia sangat mengingkari peribadatan yang dilakukan kaumnya, yaitu menyembah berhala. Ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihiraukan walaupun berbagai cara telah ditempuh. Bahkan sikap kaumnya semakin angkuh dan menentang. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat tidak suka terhadap perilaku kaumnya yang sangat angkuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuatnya mengadakan siasat untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan tersebut. Pada suatu hari ketika seluruh warga desa pergi ke sebuah perayaan hari besar, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu yang paling besar. Ketika kaum musyrikin pulang dari perayaan, mereka terkejut karena semua berhalanya hancur. Situasi seperti ini harusnya dijadikan pelajaran bagi mereka bahwa berhala hanya benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi, dari kejadian tersebut kaum musyrikin dengan rajanya yang bernama Namrud sangat marah. Mereka menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 97-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Artinya, mereka berkata, buatlah bangunan untuknya, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayai dengan membakarnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
Quran Surat As-Saffat ayat 97-98. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tidak ternilai tingginya. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa dimintai pertolongan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan api menyala-nyala terasa dingin. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala pertolongannya, setelah kejadian itu Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari desa oleh ayahnya sendiri. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sangat sedih karena keluarganya lebih memilih berhala-berhala itu dibandingkan dirinya. Terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, yakni raja yang amat congkak, lalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tindakannya semena-mena terhadap masyarakat, hanya berpikir kepentingan dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan kepada Namrud untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun raja itu bersikeras mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menentang Raja Namrud. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat, hai Namrud. Mendengar ucapan Nabi, Namrud hanya terdiam, tidak dapat menjawab dan tidak mampu berbuat apapun. Walaupun begitu, Namrud tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan azab yang sangat pedih bagi dirinya dan pasukannya. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala patut kita contoh. Hatinya tidak goyah walau api yang menyala-nyala di hadapannya. Juga ujian berat lainnya tidak membuat dirinya berkecil hati. Semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat patuh setiap perintahnya. Semoga kita bisa meniru sifat keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan iman dan ketakwaan kita semakin kuat, tidak tergoyah. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kita lanjut pada hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.